Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini masih di awal-awal bulan Rabiul Awal, yang bulan Maulid. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Kalau keterangan bagaimana Rasulullah berdakwah, berjuang di medan perang barangkali sering kita mendengar. Nah, kita mencoba untuk mempelajari lebih mendalam lagi kepribadian beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah di dalam rumah. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan kita mempelajari dari keterangan-keterangan yang ada tentang seperti apa Rasulullah itu di rumah, ya tentu kita bisa mengambil suri tauladan. Karena kita juga punya keluarga, bapak juga adalah ayah, ya, pemimpin di rumah, mudah-mudahan bisa meneladani beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian, fi rasulillahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Nah, jelas nggak? Difokus lagi kalau kurang jelas. Nah, ya, nah itu fokus. Sip. Uswah itu suri tauladan, ya, suri tauladan yang baik. Cuma ada yang menarik Bapak Ibu. Uswah hasanah ini hanya akan memberi manfaat pada orang tertentu saja, bukan hanya untuk semua orang. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira.
hanya bagi orang yang memang dia hanya berharap kepada Allah, hanya orang yang memang dia meyakini adanya hari akhir, hari kiamat, akhirat, dan orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Kalau bukan orang yang karakternya seperti itu, mau sebaik apapun Nabi, sebanyak apapun dia tahu tentang karakter Rasul, nggak akan bisa meneladaninya. Itu kan berarti untuk bisa meneladani Rasulullah itu modalnya adalah rubah dulu kepribadian kita supaya bisa meneladani Rasulullah. Itu yang pertama modalnya adalah ini, yarjullah, berharap hanya kepada Allah saja. Buang jauh-jauh di hati kita berharap kepada makhluk. Kenapa? Yang hari ini kita lihat para politikus yang menjadi penjilat itu, ya, itulah orang-orang yang hanya berharap pada manusia. Dan karena orang-orang seperti itulah kemudian menjadi rusak tatanan negara ini, kan? Ya, bukan hanya dalam urusan negara, apa saja kalau sudah berharap kepada manusia itu tidak akan menjadi tulus lagi setiap perbuatan dan kebaikannya itu. Nah, makanya hanya orang-orang yang memang di hatinya hanya satu saja, mengharap ridho Allah, apapun yang dikerjakannya hanya diniatkan untuk ibadah. Dan ini tidak mudah tentunya, ya, perlu latihan. Bahkan mengelola hal-hal yang bersifat keagamaan seperti majelis taklim, masjid pun juga hati-hati gitu. Karena tidak sedikit mereka yang justru mengambil manfaat gitu dari posisinya, dari kedudukan dalam hal agamanya untuk mendapatkan manfaat duniawi gitu. Ya, mohon maaf, barangkali contoh sederhananya, ya, karena merasa sebagai ustadz gitu, dihormati di masyarakat, kalau datang ke warung tuh pengennya digratisi nama yang punya warung tuh gitu, atau dikasih tambahan gitu, kalau nggak dikasih nagih. Berharap dengan kedudukan agamanya. Nah, itu kan sudah berharap pada manusia itu, ya. Jangan pernah berharap apapun kepada manusia, hanya kepada Allah saja. Lalu yang kedua, karakternya yang bisa meneladani Rasulullah itu adalah mereka yang yakin akan kedatangan hari kiamat, yakin pada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang keyakinannya kuat pada akhirat yang akan mau melakukan apapun meneladani Rasulullah walaupun harus menempuh resiko yang berat. Gitu. Karena berat pak resikonya kita mau berjalan di atas kebenaran itu kadang-kadang, kan? Mempertahankan keyakinan itu barangkali tantangan hari ini tidak seberat umat dulu lah, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim hanya sendirian mempertahankan ajaran tauhid, tidak ada yang membelanya. Itu dulu nggak ada saudaranya, keluarganya, cuma sendiri aja. Makanya waktu dilemparkan pakai manjanik itu, Pak, kan Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api itu bukan begitu saja, dilemparkan pakai manjanik sebab apinya sangat besar. Manjanik itu ketapel besar. Kalau dalam perang-perang zaman dulu itu suka dipakai untuk melempar batu gede itu. Nah, itu Nabi Ibrahim pakai gituan, Pak. Saat dilemparkan ke dalam api itu semua makhluk bumi dan langit menjerit. Kenapa? Nabi Ibrahim nggak ada yang nolongin.
cuma sendirian, semuanya mereka menghadap kepada Allah. Ibrahim sendirian tuh di bumimu hanya menyembahmu ya Allah, izinkan kami untuk bisa menolongnya, begitu. Nah, itulah keyakinan yang kuat. Dan Nabi Ibrahim beberapa tawaran dari malaikat yang ditugaskan menjaga angin, air, ngasih tawaran, Pak, kalau mau gitu dibantu, tapi Nabi Ibrahim menolak semua. Hanya pertolongan Allah yang saya harapkan. Makanya beliau digelari sebagai bapaknya tauhid. Tuh. Malaikat yang menawarkan bantuan ditolak. Kalau bukan Allah, saya tidak berharap itu. Nah, itu luar biasa ya. Nah, keyakinannya pada akhirat. Dan yang ketiga apa karakternya? Zakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Zikir itu bukan semata-mata mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Betul bahwa zikir secara khusus dengan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Istighfar bagian dari zikir, baca Quran bagian dari zikir. Tapi hakikat orang berzikir, kata Ibnu Qayyim, adalah ketika dia mau melakukan dosa, dia segera ingat Allah, lalu merasa takut, dan dia berhenti dari melakukan dosa itu. Itulah hakikat orang yang berzikir. Jadi walaupun mulutnya berbusak gitu, subhanallah, alhamdulillah, tapi matanya nggak berhenti dari maksiat, telinganya nggak berhenti dari dosa, hakikatnya orang itu belum berzikir. Jadi hakikat zikir yang sungguhnya adalah itu ketika ia berhenti dari melakukan maksiat karena ingat kebesaran Allah. Baik. Ya, dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa Rasulullah itu merupakan sosok paling ideal untuk dijadikan role model terbaik bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim atau muslimah sejati. Jadi kaitannya dengan sosok beliau di rumah ini berarti kan begini. Bagi siapapun anak muda hari ini, ketika dia mau menikah, mau membangun rumah tangga, siapa role model yang mau dia contoh itu? Bagi seorang muslim tidak ada kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang rumah tangganya paling sukses ya beliau. Mau ngikutin rumah tangganya artis kah? Pejabat? Atau siapa? Tidak ada. Rasulullah ya. Keharmonisan itu, kehangatan dan lain sebagainya bisa kita lihat nanti pada kehidupan keluarga Nabi. Kemudian dalam konteks berumah tangga atau berkeluarga sendiri, Rasulullah merupakan figur seorang suami sekaligus pemimpin terbaik bagi keluarga beliau. Syekh Hasan bin Ali Al-Fayumi di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala Targhib wa Tarhib, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait tentang akhlaknya Rasulullah itu seperti apa. Nah, beliau mengatakan, katanya Aisyah berkata nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Dengan kata lain, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian bagi keluargaku. Maksudnya apa tuh? Kalau kalian ingin jadi manusia terbaik, jadilah manusia paling baik bagi keluarga. Kalau kalian mau mencontoh siapa orang paling baik pada keluarga, ya aku, gitu kata Rasul kan berarti.
contohlah aku, kata Nabi. Gitu berarti jangan contoh yang lain, ya, jangan contoh yang lain. Karena kalau sekarang ini kan manusia ini suka ini, apa namanya ya, latah ya. Nah, dan karena kurang kenal dengan Nabi, sehingga lebih banyak mengidolakan orang-orang yang mungkin dianggap hebat di dunia ini. Nabi mah nggak kenal, lebih kenal artis. Biografinya masih lebih paham artisnya tuh daripada nabinya. Rasul mah nggak kenal siapa kakeknya, lupa udah. Zaman SD doang dulu belajarnya tuh. Sekarang udah lupa tuh. Siapa saja putra putrinya nggak tahu tuh. Ya susah kita mau cerita sama cucu juga kan, orang nggak kenal. Nah, jadi inilah yang harus kita rubah ya. Ayo kenali Rasulullah itu dong, ya kenali. Ya kalau perlu beli bukunya, belilah bukunya untuk mengenal Rasulullah itu, Sirah Nabawiyah itu, ya. Kenapa? Yaitu investasi buat anak cucu kita. Kalau beli baju makan dipakai sendiri habis sudah rusak. Bapak beli buku nggak bapak baca sendiri juga anak cucu bapak baca nanti. Jadi supaya menjadi khairukum li ahli. Selain sebagai pemimpin terbaik bagi keluarga, Rasul juga adalah sosok suami yang di samping tak lupa menunaikan ibadah kepada Allah, juga senantiasa membimbing keluarga. Bahkan Nabi itu juga suka membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, katanya Pak, gitu ya. Dalam hal ibadah seperti apa Nabi itu? Nah, beliau ibadahnya tidak usah ditanya ya. Sampai sempat Aisyah itu mengira Nabi itu sudah nggak ada, karena sujudnya lama banget kalau sholat malam itu sampai dicolek sama Aisyah itu, dikira Nabi udah nggak ada ya. Nah, sampai kata Aisyah gitu, kok segitunya ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa, sudah dijamin surga ya? Dan kata Nabi, memangnya tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadahnya Rasulullah itu justru karena beliau mensyukuri karunia yang Allah berikan itu, merasa perlu untuk meningkatkan ibadahnya karena beliau sudah dijamin surga, dan merasa kurang ketika lalai sedikit saja begitu dari Allah itu, karena beliau sudah sedemikian rupa dijamin oleh Allah, dijaga dari dosa, dosanya sudah pasti diampuni, dijamin surga oleh Allah. Maka Nabi mensyukuri itu dengan beribadah kepadanya. Bahkan beliau memberikan motivasi pada kita nih supaya mau melakukan ibadah yang hadisnya sudah sangat terkenal pasti ini, tentang sholat syuruk ini. Man shallal ghadat fi jama'atin, siapa orang yang sholat pagi, sholat subuh maksudnya, dalam berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk, yazkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sehingga atau sampai terbit matahari, summa, kemudian. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Di sini menggunakan kata summa, bukan fa, bukan lalu, tapi kemudian, mengisyaratkan bahwa antara terbit matahari dengan kemudian sholat 2 rakaat itu ada jeda waktu. Kalau pakai summa itu ada jeda waktu. Kalau nggak ada jeda, pakainya fa. Begitu terbit langsung sholat, fa sholat rakaatain. Tapi ini pakai summa. Kenapa? Karena pada saat terbit kan termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Maka ditunggu setelah terbit itu sampai masuk waktu duha, gitu ya, kurang lebih 10 menit setelah terbit. Nah,
Makanya kata para ulama, sholat syuruk itu hakikatnya adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktunya, gitu. Itu sholat duha hakikatnya, cuman dikerjakan di awal waktu, gitu. Nah nanti mau duha lagi nggak, ya silakan, mau duha lagi juga tidak apa-apa. Nah lihat Pak, keutamaannya kata Nabi apa? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Oh, jadi nggak usah mahal-mahal dong ya, haji umrah nanti. Iya, ya tetap beda lah Pak ya. Kalau berangkat langsung ke sana umroh, haji mah mujahadahnya lain dong, itu tetap. Dan tidak akan menggugurkan kewajiban haji mentang-mentang tiap pagi sholat syuruk ya. Nah, udah selesai saya mah hajinya, udah tiap pagi sholat syuruk ya. Ya enggak lah. Kalau memang termasuk orang yang dianggap mampu, ya tetap wajib untuk berangkat. Oke, nah ini ibadahnya Rasulullah. Nah lalu keteladanan beliau dalam membantu istrinya ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan begini Pak, Rasulullah itu adalah kana basyaran minal basyar, yafli saubah wa yahlubu syatah wa yakhdumu nafsah. Beliau Nabi adalah manusia layaknya manusia lainnya. Beliau bukan malaikat, sama seperti manusia lainnya. Terus yalfi saubahu, beliau itu membersihkan pakaiannya sendiri. Bahkan dalam keterangan lain menjahit bajunya sendiri, nggak ngerepotin istrinya. Aduh, sampai segitunya ya. Padahal Rasulullah itu presiden kan berarti itu, tapi membersihkan pakaian sendiri, memerah susu kambing sendiri, dan melayani dirinya. Yakhdumu nafsah, jadi tidak mau merepotkan istrinya kalau bukan kemauan istrinya sendiri, gitu. Beda banget sama sebahagian suami di kita ya. Jadi suami itu kayaknya jadi majikan gitu. Oh, istrinya mensuruh-suruh aja itu. Kopi, rokok sini rokok. Aduh, nangkring we suaminya. Nggak begitu Rasulullah. Jadi pengen ngopi, istrinya lagi nongkrong, ya udah bikin sendiri, itu bukan ngomelin istri, ya, bikin sendiri lah. Kadang-kadang minta dibikinin kopi, kopinya juga nggak ada, habis gulanya, karena nggak dikasih duitnya, masih pengen dibikinin kopi, ya. Ada yang begitu Bu? Hah? Nggak ada di sini mah ya? Nggak ada. Nah jadi inilah pribadi Rasulullah ya. Kalau mau dirinci lagi makan pasti banyak ini ya. Tapi intinya apa? Ya Rasul nggak mau merepotkan gitu ya. Tidak mau merepotkan istri lah. Intinya seperti itu Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan ya lakukan aja sendiri. Tuh. Kenapa? Karena hakikatnya membersihkan rumah, mencuci pakaian Bapak, nyapu, itu bukan kewajiban istri. Ya loh, ya, bukan kewajiban istri itu. Harusnya bapak yang istrinya repot segala macam itu bayar itu. Oh iya loh. Untung saja istrinya ikhlas pada ya. Gitu. Luar biasa emang. Tapi ibu mentang-mentang dengar begini jangan protes ya, nanti pulang-pulang. Saya nggak mau lagi Pak masak, bukan kewajiban saya. Jangan begitulah ya, karena bapaknya belum bisa masak soalnya masalahnya. Gitu, belum bisa nyuci sendiri gitu.
Ya sudah, laksanakan saja seperti biasa, tapi dengan tulus, hanya mengharap ridho Allah. Karena biar bagaimanapun tetap jadi ibadah, Bu. Setiap keringat yang netes karena ibu nyuci pakaian suami itu, ya, setiap keringat yang netes karena ibu masak buat suami, itu jadi pahala di sisi Allah. Masa nggak mau, ya, gitu. Nggak usahnya minta cari pembantu. Kenapa? Nanti yang dapat pahala pembantunya, ya. Ini mendingan buat ibu itu semuanya, deh. Ya, makanya Fatimah kan pernah tuh, putrinya Rasulullah, putri Rasul, biar satu-satunya di antara putri Nabi yang masih hidup sampai dewasa, Nabi nggak mau memanjakan Fatimah. Ya, putri pertamanya kan Zainab itu meninggal, Pak. Gitu. Jadi putranya apalagi, ya, putra Nabi itu masih bayi rata-rata pada meninggalnya. Yang hidup sampai dewasa itu ya Fatimah. Dan Fatimah juga yang nyusul Nabi tidak lama setelah wafatnya beliau, ya. Fatimah itu menurut sebagian hanya 80 hari itu setelah Rasul wafat nyusul beliau. Nah, Fatimah itu, Pak, keluarganya kan sangat sederhana. Tidak bisa membeli tepung gandum, bisanya hanya bisa beli gandum yang ditumbuk sendiri. Jadi kalau mau beli roti ya beli gandumnya ditumbuk sendiri sampai ya pegel-pegel tangannya itu. Satu ketika datang tuh ke Rasulullah, Rasulnya lagi nggak ada. Ngapain? Saat itu Nabi mendapatkan banyak tawanan perang. Nah, tawanan itu statusnya bisa jadi budak. Jadi maksudnya Fatimah tuh mau minta gitu satu aja untuk bantu-bantu di rumah. Nah, karena Nabi nggak ada, disampaikan kepada istrinya. Ketika dengar itu dari istrinya, Nabi langsung menemui Fatimah. Nah, jadi nggak manggil Fatimahnya suruh datang, Nabinya yang datang menemui Fatimah tuh ke rumahnya, disampaikanlah gitu, nggak perlu bikin apa nyari pembantu. Kalau merasa lelah engkau bekerja seharian, kata Nabi, bacalah sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, jadi 100. Nah, itu bedanya kalau habis sholat makan 33 semua dah. Nah, Nabi ngajarin Fatimah gitu, Bu. Kalau merasa pegel-pegel gitu, katanya sebelum tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34. Tuh, ambil dipijit-pijit, insya Allah nanti hilang itu lelahnya. Begitu, nggak dimanja terus dicarikan pembantu. Baik. Dalam hadis lain Nabi dijelaskan, Sa'altu Aisyata makana nabiyyu yasna'u fi baitih. Aku bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah beliau. Maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau itu senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya, takni khidmata ahli. Jadi selalu membantu pekerjaan istrinya. Ini kan umum nih bahasanya. Ya berarti kalau perlu nyapu, ya Nabi juga berarti suka nyapu dong, gitu. Membantu pekerjaan istri. Jadi nggak usah gengsi walaupun bapak itu direktur di kantor, Pak. Gitu, kalau ada di rumah mah ya bapak bukan siapa-siapa. Hanya suami dari seorang istri, hanya ayah dari anak-anak bapak, gitu. Jadi jangan jabatan-jabatan di luar rumah itu masih dibawa-bawa di rumah. Apalagi kalau bapak TNI, yo, mau polisi, gitu. Waduh, memperlakukan keluarganya kayak anak buahnya. Jangan, jangan. Gitu. Kenapa begitu? Jadi gini Bapak, ya. Saat Bapak akan nikah dulu, menyatakan akad itu dengan menjabat tangan mertua kan,
saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Saat itu juga tuh tanggung jawab perempuan itu pindah ke pundak bapak. Itu kan kalau mau dipanjangin akadnya tuh si wali mertua, ya kalau mau dipanjangin masa akan-akan itu ngomong, Pak, ya ini anakku, ya aku besarkan dari kecil, aku biayai puluhan tahun sampai dia sekolah perguruan tinggi bisa kerja, aku urus dengan penuh kasih sayang. Hari ini aku serahkan padamu, aku titipkan dia, jangan kamu sakiti. Kan begitu kira-kira, Pak. Amanahnya berat loh. Puluhan tahun dibiayai keluarganya, tiba-tiba ada laki-laki datang melamarnya, dia mau ikut, ditinggalkan tuh ayah ibunya. Kalau sampai tidak dibahagiakan itu perempuan gitu, apalagi cuma disuruh-suruh saja, dibentak-bentak tiap hari, sejak akad nikah sampai punya cucu masih dibentak aja tuh. Allah, hati-hati, yuk lihat Rasulullah, ya sayang sama istrinya itu, apalagi nanti lihat kemesraan beliau itu seperti apa, ya. Jadi Rasulullah melayani, membantu pekerjaan di rumah. Jadi apa? Ya jangan mentang-mentang karena suami ngasih nafkah gitu, seolah jadi raja itu. Wah, ya janganlah, ya jangan. Kan istri juga tangannya cuma dua, Pak, nggak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ya Allah, kalau mau bayar orang nggak tahu harus bayar berapa itu, coba sama seorang ibu rumah tangga itu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kadang-kadang belum selesai pekerjaannya itu. Nggak akan kebayar, Pak, kalau harus bayar orang itu. Bersyukurlah punya istri yang tulus, masih tetap mau menemani bapak sampai saat ini itu. Nah, harusnya dibantu itu, bantulah pekerjaannya, ya. Kalau memang bapak bisa masak ya masak itu, ya. Bapak bisa nyapu ya nyapu lah, itu ngepel. Insya Allah itu nggak akan menurunkan derajat bapak sebagai seorang direktur di kantor, tidak akan menurunkan derajat bapak sebagai seorang ustadz, kiai, ulama, enggak. Ketika ketahuan jamaahnya itu, ya Allah Pak Ustadz ngepel nih, enggak bakal terus turun derajatnya, bahkan tambah hormat orang itu kan. Bedanya di rumah sendiri, kecuali ngepelnya di rumah tetangga kan. Iya tuh, kalau di rumah sendiri. Kemudian, nah ini Pak, ya kemesraan dan keromantisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu kita bisa ngikuti atau bangga ini, Pak. Ya, Rasulullah romantis sama istrinya, Pak. Pertama, lihat Rasul itu suka menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Gitu. Jadi bukan jorok ya. Lihat keterangannya dari Aisyah tuh. In kana Rasulullah la yu'ti bil ina fa asrabu minhu. Sungguh Rasul pernah satu ketika katanya membawakan wadah air, saya pun minum dari wadah air itu, wa ana haid, dan saat itu saya sedang haid. Aisyah sedang haid, Rasul bawa gelas minum, Aisyah minum tuh. Summa ya'khuzuh. Lalu Nabi mengambil gelas itu, fayadahu fahu ala maudhi'i fiyya, lalu meletakkan mulut beliau di tempat mulutku tadi minum di situ, di bekas mulutnya Aisyah, ya, enggak jijik itu. Wa in kuntu la akhudul fa akulu minhu, lalu aku pun membawa makanan, aku makan katanya tuh, tempat makanan. Nabi juga ngambil dan meletakkan mulutnya pada tempat mulutku itu, memakan itu. Terkadang aku mengambil tulang di sini, Maya. Aruk itu tulang yang ada sedikit dagingnya.
lalu memakan bagian dari daging itu. Nabi juga mengambil bagian yang sama tuh di bekas mulutnya Aisyah tadi. Romantis banget ya. Padahal Nabi kalau lihat usia Pak, berapa jauh terpautnya dengan Aisyah coba. Kan bukan Khadijah yang cerita ya, kalau Khadijah kan lebih tua. Khadijah ya 40 tahun nikah waktu sama Nabi, kan nabinya berapa? 25 itu. Masih berondong itu. Tapi jangan suka banyak dipelesetkan ya, karena biar begitu juga Khadijah itu masih subur Pak. Kan anak-anak Rasulullah itu cuma dari situ Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah, selainnya nggak ada lagi punya anak. Jadi semua anak Nabi itu dari situ Khadijah itu. Berarti masih subur walaupun sudah 40 tahun itu ya. Maharnya tahu nggak Pak? Siti Khadijah dari Rasulullah maharnya apa? 20 ekor unta muda. Berapa ya? Kaya dong berarti kan? Waduh, ibu dulu kasih apa Bu maharnya Bu? Berapa ekor? Nah, kita kembali ke sini. Jadi Aisyah itu seperti itu tuh ya. Aisyah itu kan waktu menikah dengan Nabi usia berapa? Ada yang mengatakan 7 tahun Pak. Ya, yang masyhur itu. Tapi setelah menikah tidak tinggal bersama Nabi, tetap tinggal sama orang tuanya. Baru setelah 9 tahun udah balik kan, barulah tinggal bersama Nabi. Jadi nggak nyampur, tetap aja sama orang tuanya itu, walaupun dinikahkan dari sejak kecil itu. Dan Aisyah itu kenapa Allah pilih untuk jadi istri Nabi, memang punya kecerdasan yang luar biasa ya. Jadi Aisyah ini Pak masih muda. Waktu meninggal aja usianya masih 18 tahun dan sifat kanak-kanaknya masih ada. Aisyah itu di rumahnya punya boneka Pak. Ya namanya juga anak-anak kan. Dan Rasul membiarkan gitu Aisyah dengan kebiasaannya. Bahkan masih ngajak teman-temannya main gitu. Ya sudah, membiarkan. Jadi bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istrinya supaya beliau ini nggak merasa canggung karena beliau seorang nabi, seorang pemimpin masyarakat. Aisyah merasa leluasa melakukan kebiasaannya itu, dan Nabi tidak pernah melarang. Itu Nabi nggak pernah melarang. Bahkan ketika ada pertunjukan itu, yang main tombak itu Aisyah pengen nonton Pak, diajak sama Rasulullah itu. Tuh Aisyahnya dagunya di sini nih, di pundaknya Nabi itu, nonton gitu. Padahal kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau lihat dari usia itu seperti kakek sama cucu, ya kan? Rasul itu dengan Aisyah itu, tapi Nabi tidak. Beliau anggap tetap Aisyah itu adalah istrinya itu. Nah inilah Rasulullah SAW. Lalu apa lagi? Yang kedua, mengusap air mata istri katanya. Pernah nggak Pak? Apa suruh diusap sendiri? Mengusap air mata istri. Nah, siapa ini yang cerita? Sofiyah, istrinya yang lain. Kanat Sofiyah, pernah satu ketika Sofiyah itu bersama Rasulullah, katanya dalam satu perjalanan, karena memang itu pas giliran harinya dengan Sofiyah. Ternyata Sofiyah ini lambat berjalannya itu. Nah, Nabi selalu nunggu gitu. Fastaqbalaha Rasulullah wa hiya tabki. Lalu Rasulullah pun menghampiri Sofiyah, dan ternyata Sofiyahnya nangis Pak. Karena mungkin Sofiyah merasa nggak nyaman, selalu terlambat. Wa taqul, dan beliau mengatakan, hamaltani ala ba'irin bati. Itu,
Anda membawaku di atas unta yang lemot ya Rasul, gitu. Oh, jadi alasannya untanya nih, gitu, tinggalan terus. Nah, terus Sofiyahnya nangis. Itu terlihat air mata. Apa yang dilakukan Rasulullah? Faja'ala Rasulullah yamsahu biyadaihi ainaiha. Rasul usap tuh kedua mata Sofiyah itu. Ya. Bahagia banget kalau punya suami kayak Rasul ya, Bu. Aduh, seperti itulah Rasulullah gitu. Waduh, kalau suami kita gimana, Bu? Telat mulu ibu di belakang gitu. Hah? Dibentak-bentak itu, ditarik-tariknya. Lalu yang ketiga, keromantisan Nabi apa? Suka mandi bersama, Pak. Sama siapa? Sama istrinya. Nah, ini yang bercerita Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Pernah saya mandi aku bersama Rasul dari satu wadah. Takhtalifu aidina fih. Nah, tangan kami bergantian katanya pada wadah itu ketika kami mandi junub, mandi janabah. Nah itu. Jadi nggak apa-apa suami istri mandi bareng. Tuh. Ya, atau bapak mandiin istri gitu. Boleh nggak? Hah? Nggak jadi mandi. Jadi tidak apa-apa, karena suami istri itu hubungannya melebihi apapun, Masya Allah ya. Melebihi sahabat dengan sahabat, melebihi orang tua dengan anak. Bapak punya anak perempuan, udah remaja, emang boleh bapak mandi bareng anak? Nggak boleh kan? Boro-boro itu, apalagi mandiin anak. Tapi kalau dengan istri boleh. Justru itu salah satu di antara hal yang bisa menjaga keharmonisan itu, gitu. Ya, mandi bareng istri itu. Kita bukan nggak mau, mungkin sempit ya tempatnya ya. nggak muat itu. Lalu apalagi yang keempat, nah tiduran di pangkuan istri. Ya Allah, suka begitu Pak, lendot-lendot istri Pak? Enggak. Jadi katanya Pak, suami itu kalau di rumah ya, udah jangan serius terus ya. Kalau di hadapan istri itu bapak jadilah anak kecil di hadapan istri itu. Maksudnya ya bukan mau mimik mulu ya, tapi ya bermanja-manja gitu. Nggak apa-apa sama istri sendiri mah ya. Jangan nama istri orang gitu ya. Sama istri sendiri gitu. Nah ini Rasulullah, karena Rasulullah sallam yadha'u ra'sah fi hijri fayaqra'u wa ana haid. Tuh kata Aisyah, Rasul pernah meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian belum membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Tuh, jadi nggak semata-mata ngelendot-lendot gitu aja, ya. Tapi Nabi ingin bagaimana menciptakan keharmonisan supaya istrinya ini nggak merasa canggung begitu. Ya maka Nabi mencoba bermanja-manja, tapi juga bukan ngapa-ngapain, tetap yang dilakukan baca Quran gitu ya, baca Quran. Nah kalau bapak ngapain lendot-lendot istri itu? Nah gitu, jadi tiduran di pangkuan istri. Yang kelima, disisiri istri. Ini Aisyah nih, termasuk ketika Nabi sedang i'tikaf di masjid tuh,
Yang menyisiri rambut Nabi itu ya istrinya Aisyah. Kuntu rajulu ra'sa Rasulillah wa ana haid. Saya menyisiri rambut Rasul sedangkan aku dalam keadaan haid. Karena Rasulullah itu kan rambutnya sampai sini gini Pak, ya, sebahu sini, dan dibelah dua gitu tuh, ya. Jadi mudah disisirinya. Jadi Rasulullah sengaja, bukan tidak bisa, tapi ingin membuat, nah ini nih, menciptakan keharmonisan, gitu. Bagaimana itu? Jadi bapak juga nggak apa-apa, sesekali mah, gitu ya, minta bantuan istri misalnya, minta tolong, tuh, tolong dong rapiin nih, itu bajunya, itulah. Jadi bukan dengan hal-hal yang besar sebenarnya, tapi dengan hal-hal yang mungkin dianggap remeh, dianggap sepele, ya. Itulah suami istri seperti itu, gitu. Jangan tegang, ya, jarang ngomong, di rumah diem-dieman aja. Jadi waktunya makan bareng, waktunya tidur gitu. Ya, kadang tidurnya udah misah, gitu ya. Itu suaminya di mana, itu istrinya di mana. Berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah bareng, jarang ngobrol. Waduh, kan nggak nyaman Pak ya begitu. Nah, lalu apa lagi? Membelai istri, ya. Katanya hampir setiap hari Rasulullah itu mengunjungi semua istrinya. Jadi walaupun bukan giliran, tapi Nabi itu suka keliling Pak, ditemui istri-istrinya itu, karena rumahnya berdekatan. Lalu ngapain? Rasul mencium, membelai tanpa bersetubuh atau berpelukan, hanya membelai, menunjukkan kasih sayang kepada mereka, gitu. Baru setelah itu Nabi pergi ke istri yang memang giliran beliau di situ. Nah itu Rasulullah itu, ya. Ya bapak mah nggak usah keliling, kan cuma satu istrinya, ya. Itu itu ya sering-sering dibelai lah, gitu ya. Ladies first. Nah, ini adalah istilah pelayanan optimal pada seorang wanita. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah kepada istrinya Sofiyah tadi Pak. Ya, sebab Sofiyah itu memang postur tubuhnya pendek, itu ya, kecil. Jadi kalau mau naik unta itu nggak bisa sendiri tuh. Makanya pernah kan Aisyah itu satu ketika ngobrol sama Rasulullah pernah nyinggung soal fisiknya Sofiyah ini Pak, istri Nabi loh, ya, tetap juga itu masih tergoda juga begitu. Langsung ditegur kan sama Rasulullah, apa Aisyah, apa yang kamu katakan tadi itu kalau dicampur dengan air laut, itu air laut semuanya jadi pahit. Kenapa? Udah ngomongin orang itu, walaupun istri Nabi sendiri, ya Rasul, Sofiyah kan begini gini gitu. Itu kaitannya dengan soal fisiknya Sofiyah. Gitu. Langsung ditegur sama Nabi itu. Hati-hati gitu ya kalau bicara, ya. Nah, apa katanya? Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah menyiapkan tempat duduk Sofiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau. Jadi Sofiyah mau naik unta itu, Nabi menjadikan lutut beliau sebagai pijakan gitu. Karena Sofiyah nggak bisa naik langsung gitu. Karena posturnya tadi itu. Waduh, luar biasa ya. Romantisnya Rasulullah tuh kayak begitu Pak. Berbincang bersama istri di luar. Nah, jalan-jalan malam bersama istri, memperbincangkan banyak hal, dan ini dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, lalu berikutnya kehidupan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menunjukkan cinta dan kasih sayang. Nabi itu Pak sangat sayang sama keluarganya. Seringkali memeluk dan mencium cucu-cucunya, bukan cuma cucu kandung, maksudnya cucu dari anak beliau, bahkan cucu dari anak angkat pun diperlakukan sama itu, Usamah itu.
Usamah bin Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Rasulullah. Usamah itu nggak merasa dibedakan oleh Nabi seperti hanya kepada Hasan dan Husain. Itu termasuk salah satu di antara cucunya yang suka dibawa itu kalau sholat, itu adalah Umamah, ya, binti Zainab. Kalau Nabi berdiri itu digendong. Nabi mau ruku taruh dulu, itu sujud, nanti berdiri diambil lagi tuh Umamahnya. Bahkan sempat Nabi kalau waktu sujud lama sekali itu, sampai sahabat mengira nih ada apa nih Rasulullah ya, sampai ada yang itu ya ngangkat kepalanya, ternyata di atas Rasulullah sedang ada cucunya lagi main. Rasul nggak mau tuh membiarkan mereka terganggu, itu biarin aja, menciumi cucu-cucunya. Tapi ada yang komen tuh ya, orang munafik tuh. Komennya gimana? Rasul katanya, saya mah punya anak 10 di rumah, nggak ada satupun yang saya ciumin. Nah, maksudnya gitu, artinya mereka menganggap kakek terlalu dekat sama cucu sampai dicium-cium begitu, itu tuh bisa merendahkan wibawa gitu menurut mereka. Paling gitu-gitu banget sama cucu. Saya mah punya anak 10, nggak ada yang saya ciumin satu juga. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menunjukkan kasih sayang, dia nggak akan disayangi sama Allah. Man la yarham la yurham. Gitu. Tunjukkan, ekspresikan tuh sayang itu ya. Nah, jadi Nabi biasa mencium dan memeluk istri-istrinya ketika sedang berpuasa, dan dia lebih kuat menahan nafsu, kata Aisyah begitu. Jadi walaupun lagi puasa juga tetap harmonis tuh ya. Apa pelajarannya? Ekspresikan cinta dan kasih sayang itu secara terbuka ya. Kenapa? Karena istri kita, anak kita itu bukan makhluk yang maha tahu. Itu Allah saja yang maha tahu, Pak. Masih memerintahkan kita untuk mengungkapkan pujian itu kan. Alhamdulillah ya. Nah, istri bapak kan nggak maha tahu kalau bapak itu sayang. Jadi maka jangan suka mengatakan harusnya dia itu tahu kalau saya ini sayang sama dia. Lah bapak nggak pernah ngomong. Tuh. Ya, sampaikan, ekspresikan gitu. Nah, pelukan sederhana, kata-kata baik itu sangat berarti dalam membuat orang yang dicintai merasa dihargai. Kedua, melatih kesabaran dan pemahaman. Jadi Nabi itu sangat sabar dan pengertian yang luar biasa. Apa? Menghadapi situasi yang menantang. Tidak pernah meninggikan suara ketika marah pada keluarga. Selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Dan bukan hanya kepada keluarga saja ya, tapi kepada semuanya. Sabar itu sangat penting dalam menghadapi anggota keluarga. Itu daripada bereaksi secara impulsif, tariklah napas dalam-dalam, tanggapi dengan kebaikan dan empati. Yang ketiga, memprioritaskan waktu untuk keluarga. Ada waktu, Pak, memprioritaskan untuk keluarga. Gini nih, terutama zaman sekarang nih kadang-kadang bapak tuh terlalu sibuk ya. Apalagi yang masih aktif kerja. Kadang-kadang berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Jangan sampai kehilangan momen bapak dengan anak. Kenapa? Anak yang merasa kehilangan kasih sayang bapaknya itu akan tumbuh pribadinya kurang baik, Pak. Walaupun anak masih tidur misalnya, bapak mau berangkat kerja gitu, peluk dulu, cium tuh anak. Walaupun dia tidur, dia paham dan ngerti tuh alam bawah sadarnya sedang dipeluk oleh ayahnya. Nah gitu. Bahkan prioritaskan waktu untuk anak. Ya, inilah kenapa hari ini anak kita lebih seneng mencet-mencet gadget ya. Karena bapaknya susah dipencet. Gitu. Datang udah sok capek kan. Waduh, udah jangan dekat-dekat bapak nih, capek nih gitu. Wah, nggak mau diganggu gitu. Datang-datang ke rumah itu. Padahal Rasulullah tuh, Pak, sama cucunya ini, cucu pulang perang, cucunya udah minta main, Pak.
kuda-kudaan itu. Dan Rasulullah melayani mereka. Jadi bapak itu sama anak, sama cucu, itu terutama sama anak lah ya, sama anak harus siap gitu, menyiapkan waktu untuk mereka bermain sama anak pak, ya main sama anak. Insya Allah tuh ya godaan gadget itu akan bisa dikurangi kalau bapak bisa memberikan waktu khusus untuk mereka. Yang keempat, mempraktekkan komunikasi yang efektif. Itu Rasulullah itu selalu ya tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan, tetapi yang lemah lembut. Lalu apalagi yang kelima, menunjukkan rasa syukur dan terima kasih ya. Jadi ungkapkan rasa terima kasih itu kepada istri, kepada anak ya. Nggak usah malu. Bapak berterima kasih sama istri gitu. Makasih ya Bu udah masak hari ini gitu. Walaupun jarang kayaknya begitu ya. Ya makasih sama anak gitu. Atau bapak minta maaf gitu sama istri sama anak. Bapak marahin anak walaupun sudah reda begitu, sebelum tidur datangin dulu minta maaf tuh sama anak ya, supaya anak tidak merasa kehilangan kasih sayang. Nah itulah Pak kira-kira ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa meneladani Rasulullah SAW. Masih banyak sebetulnya tentunya ya, silahkan Bapak Ibu cari sendirilah ya. Bagaimana kepribadian Rasulullah itu yang lebih lengkap lagi. Saya sarankan sih bacalah ya buku sejarah Rasulullah itu supaya kita ini benar-benar cinta sama beliau gitu. Baik, itu dulu barangkali dari saya. Mohon maaf sekali lagi.